Cak Monyos. Iya dong. Oke teman-teman, masih kembali lagi bersama saya di channel Ramonyos. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang mungkin cerita masa kecil di mana ya, di sekitar rumah saya dulu. Itu masih kecil, malah dulu mungkin saya lagi belum sekolah ya teman-teman. Ini masih belum sekolah, dulu masih TK kalau nggak salah. TK itu sekolah juga ya? Ya itulah makanya kalau nggak salah itu, karena sudah lama kejadian ini. Mungkin menceritakan tentang hal-hal yang mistis. Mistis ceritanya ini rek. Ini nggak bahasa Jawa ya, campur Indo. Biyen nalikane aku cilik kan biasa ya, cah cilik kan yo dolan delik-delikan lho. Delik-delikan kuwi. Lah di posisi kuwi ini kan tempat bermainnya itu di tetangga saya. Saya tuh main kayak jumpritan, kalau di sini tuh namanya jumpritan, delik-delikan. Nah, itu saya pas mainin namanya anak kecil kan ya nggak tahu, penasaran di area mungkin tempat situ dulu itu setelah orang meninggal ya kalau nggak salah, 40 harinya kalau nggak salah deh, aku lupa gitu. Itu saya melihat penampakan lontong pocong guys, pocong. Nah itu saya tuh berawal bermain itu ya kan, lalu saya melihat ke arah mana ya kalau arah sana lah, intinya ke arah sana, ke rumah toko kalau nggak salah. Itu di belakangnya ada pohon kantil kalau nggak salah, kantil ya, kantil. Saya kira tuh iku orang mungkin yang pakai baju pocong-pocongan itu loh kan, tahu kan baju prank-prank itu, baju pocong-pocongan. Nah saya kira tuh orang di dalam rumah pakai baju pocong-pocongan mau jalan kan, lompat-lompat gitu. Nah pasca itu agak sesek guys, bentar. Nah pasca itu saya lihat terus, saya pantau, gak kedua kan. Ini masih ingat supaya saya gak pernah lupa ini pengalaman ini. Itu saya lihat sampai kan ada toko ya, ini ibarat nih posisi rumah ya, posisi tempat penampakan tersebut ya, itu ada pagar beteng bata, tahu bata itu loh yang ditumbuk-tumbuk beteng. Nah itu, lalu di depannya ada tembok toko yang saya katakan tadi. Saya lihat terus kan posisinya mepet sama toko gitu, mepet gini, mepet. Nah, mungkin seginian, seukuran anak kecil lewat seperti itu. Saya lihat dulu, perasaan saya kira orang di dalam, tapi kok anehnya masa orang bisa tembus ke tembok. Itu penampakan pertama kali saya melihat. Namanya orang kecil kan mungkin hatinya masih bersih ya, nggak tahu kok tembus, kok saya lihat kok tembus. Saya kan yuk teman-teman anak kecil nggak tahu, mungkin itu adalah orang mungkin ya kan. Lalu apa namanya, berselangnya waktu 2 bulan ataupun 3-4 bulan, oh iya, selama 3 tahunan kan saya sudah masuk SD. Itu pas SD kan saya sudah main warnet, tahu dengan penampakan hal-hal tersebut, tahu. Itu lihat median apa, hantu-hantuan, nah horor lah, lihat horor. Lalu saya tiba-tiba teringat dengan penampakan yang saya masa kecil itu lihat. Oh mungkin itu adalah pocong. Mungkin saya maaf masjidnya muni guys. Saya kira itu manusia apa orang gitu yang pakai baju kostum pocong gitu loh ya. Ini maaf ya, ini hari Jumat ya, makanya saya cerita. Jadi habis ini saya berangkat Jumatan. Ini saya sempetin buat konten selagi masih ingat. Itu pasca itu langsung saya teringat. Nah anehnya pasca saya ingat itu, saya terjun ke tempat penampakan tersebut langsung, pan zaman kelas 4 SD kalau nggak salah. Ini
itu saya melihat dupa merah. Panjangnya itu berapa ya? Seginian kalau nggak salah. Panjang segini. Dulu kan saya masih kelas 4 SD kan masih segini kan. Panjang bagi saya itu dulu. Loh, kok ada dupa di bawah pohon kantil. Saya kan juga kaget saya. Habis itu saya ambil dupanya, lalu saya buat mainan, habis itu saya buang. Yang namanya anak kecil kan nggak tahu gitu. Habis itu pasca penambangan tersebut, lalu mungkin kemarin ataupun kelas SMA masih kelas cerita sama ayah. Baru cerita SMA guys, dikarenakan takut guys, namanya juga hal-hal tersebut kan takut. Nah habis itu cerita, itulah pertama kali saya melihat fenomena penampakan hantu real. Dulu masa kecil saya, HP YouTube masih buram, masih masih belum trending pada saat ini. Jadi saya mumpung bisa buat konten, jadi buat dokumentasi dan kenang-kenangan ataupun cerita bagi saya pribadi. Itu setelah penampakan itu, setelah kemudian menemukan dupa kan. Nah itu habis itu saya berpikir dulu kan, saya dulu masa kecil kan juga melakukan amalan ya mungkin ke area-area tertentu ya, dulu masa SD itu nggak salah, melakukan amalan-amalan yang kayak nggak jelas gitu. Nah setelah berselang kemudian kelas 5 ataupun kelas naikkan kelas 5 SD, ini masih ingat saya menemukan batu yang berbentuk semar. Saat ini hilang guys, keren guys bentuknya itu. Fotonya ada kalau nggak salah ya, foto dari batu tersebut masih ada, tapi entah ada atau tidak sekarang fotonya, tapi saya ingat-ingat masih ada. Nah itu saya simpan di lemari kalau nggak salah dulu itu. Saya kumpulkan satu box kok. Nah itu lalu sekarang hilang dan saya menyesali semua itu. Padahal saya dulu itu pernah buat kalung batu tersebut, pernah saya bawa kemana-mana. Keren guys batunya. Kalau batu yang sering saya pakai kan ini kan dari Alas Purwo ya kan, jadi ya batu-batu biasa guys, nggak ada apa-apanya, cuma aksesoris. Nah itu saya penyesalan itu. Dan saya pernah dikasih batu sama kakek saya. Ini batu apa ya, sama hijau, cuma di bawahnya itu ada seperti gambar semar, sama hijaunya. Lalu saya hilang batu itu. Kalau saya kan dulu kakek saya pas masih hidup, loh pak, waktu nih sama KI kok hilang toh. Terus kakek saya ngomong, ya watuku nganu aja gemen-gemen karo watuku, ngono omonge. Watuku kudu sembarang watu, ngono omonge. Dan saya dulu pernah tanya sama kakek saya, tempat menemukan batu ini di mana? Dan katanya kakek kan itu batu dari nemu itu ya nemu itu kayak menemukan gitu loh di sungai. Lalu dikasih saya, tiba-tiba hilang guys. Padahal saya taruh ke tempat yang sama, yaitu di peti koleksi peti koleksi. Jadi di dalam peti itu koleksi dari koin-koin dan semuanya, koin-koin zaman dulu. Hilang guys, nggak tahu kemana dan nggak tahu di mana. Mungkin saking lamanya nggak kerawat di dalam peti tersebut. Gitu guys. Kalau dulu koin yang dulu, maaf guys, masihnya sudah muni ya. Jadi ini mungkin habisnya durasi ini dulu. Peti dari mana tadi? Peti ya. Itu koleksi dari saya. Jadi saya simpan di situ dan sekarang ya ada beberapa yang hilang. Dan mungkin ini adalah pengalaman saya masih kemarin masih puasa, saya mencari-cari kayu unik ataupun buat tongkat. Ya, saya kan suka dengan seni ya guys. Ya, kayak tongkat. Ini adalah salah satu kayu. Sedikit cerita, ini adalah kayu saya temukan dari area belakang rumah saya. Ini kayu kenitu kalau nggak salah. Dikarenakan saya nggak tahu ini kayu apa, tapi saya ngarang kayu kenitu ya, kenitu itu. Bagi orang Jawa tahu kenitu. Ini
kayu gen itu, karena saya ini menemukannya aneh teman-teman, aneh sekali dikarenakan di sungai ya kan nggak ada pohon gen itu di situ, tapi saya menemukan ini, nggak tahu pohon apa, tapi di mungkin agak jauhan dari 5 meter 10 meter menemukan ini, terus saya sebut kayu gen itu, padahal nggak tahu ini kayu apa. Itu teman-teman, ini dulunya tempat kayu ini tempat bancian untuk orang naik turun sungai. Ya buyut saya, kakek nenek saya itu bancingnya di sini, di area ini kan. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke? Ini kan bengkong guys, lihat. Maaf guys. Ini bengkong kan. Ini dulu tempat untuk banceknya guys. Ini sambungan dengan kayu. Nah, ini kayunya. Saya menemukan kayu ini di di sekitar rumah. Tapi saya suka dengan kayu ini adalah kenyamanan. Namanya kayu unik ya kan, kenyamanan. Ini tapi baunya wangi. Wangi guys. Baunya ini wangi guys, tapi suka saya dengan kayu ini adalah baunya enggak neko-neko. Baunya kayak kecut-kecut, harum lah intinya, kecut-kecut harum. Tangan saya juga wangi habis pegang ini. Ini kayu yang membuat saya mungkin nyaman ya, pas saya sendiri di rumah itu yang menemani saya sholawatan, saya apa ya kayu ini. Ini sebenarnya mau saya bawa ke kendaraan, mau saya bawa ke jalan-jalan gitu loh guys, tapi saya kayak nggak pantas aja sih dari segi mungkin usia atau kenapa nggak pantas aja bawa ini besar loh guys. Ini dulu saya menemukan besarnya lebih besar dari ini, segini guys. Wow, segini guys besarnya, berat guys, ada 5 kiloan dulu. Lalu saya kasih amplas di area yang besar saja, tapi kalau yang kecil ya enggak saya amplas, cuma saya kerek seperti ini. Ini adalah salah satu kayu yang saya temukan. Ini pucuknya nih saya ongkek guys. Tapi saya dulu sebelum menemukan kayu ini anehnya guys, ini mungkin watesannya titipan ya, watesan titipan ini kayak batas dari titipan. Dulu pertama kali saya lihat itu segini, yang ini ke dalam tanah. Saya nggak tahu kalau bentuknya seperti ini, kayak apa ya, kayak kepala kuda ataupun apa gitu. Tapi kalau di segi bayangan ini kayak semar, ini kayak semar, semar keris itu loh, yang keris. Ini bokongnya, ini kepalanya, ini pas hidung kayak. Nah seperti itu. Tapi anaknya ini segini guys. Saya mau potong segini nih guys, tekok bekas garitan apa namanya potongan. Mau potong segini terus saya nanggung guys. Lalu saya keduk itu kayak digali sampai dalam, ketemu sampai segini. Lalu sampai ke ujung ini mau saya potong guys. Mau saya potong segini. Nanggung. Lalu habis itu kan ini kelihatan, saya kira ini bukan bagian dari ini, lalu saya ongkek guys. Saya ongkek itu kayak gini loh guys, di engkol gini. Nah saya nggak tahu ujungnya kayak gini. Dulu bentuknya persis dengan kepala kuda dulu, tapi sebelum saya kupas loh ya, itu persis dengan kepala kuda. Dan ini kakinya tuh kayak kalau gini kayak dengkul kuda, tapi kalau gini kayak kakinya kuda gitu guys. Anaknya seperti itu, seperti ini guys kalinya guys. Ini menurut saya sih unik aja. Ini cuma kayu-kayu untuk koleksi, unik. Ini juga saya kasih lem dengan pecah, saya kasih tali supaya lebih kuat, biar tahu ini kayu buat tongkat gitu loh guys. Itu nah, tapi kalau kayu yang di depan itu yang ya jangan cerita, itu apa ya, itu saya niatnya nggak cari kayu unik gitu dulunya. Tiba-tiba saya ini cerita ya ini cerita ya untuk kebahagiaan, cerita untuk kenang-kenangan. Di depan itu saya baca sholawat, saya minta gini, aku pengen kayu unik tapi sing enek manfaate.
Itu lalu tiba-tiba saya lihat-lihat kok ada kayu yang bentuknya kayak tongkat apa namanya melengkur gitu loh, kayak tongkat, unik aja sih. Lalu habis saya potong, loh kok bagus. Dulu nggak kaku seperti itu, dulu lemes guys, lemes sekali kayak akar masih muda. Tapi sekarang kok tiba-tiba keras, kan saya nggak tahu anehnya itu. Kalau ini kan asli keras, asli lumayan buat mukulin lumayan. Makanya saya suka ini apa, antep guys. Antep itu kayak berat gitu, unik aja sih, saya suka seperti itu. Kalau saya itu kalau sekali nyaman dengan barang kayak ya udah. Ada sih sebenarnya tongkat-tongkat yang di sana itu banyak, saya ada 4 atau berapa gitu tongkat, tapi yang sering saya gunakan itu yang ini, yang saya bungkus. Dulu saya sebelum saya pakai ini nih saya bungkus guys, supaya apa, supaya nanti jamurnya itu keluar ya kan, lalu diamplas ya kan, habis diamplas dicuci. Nah seperti itu supaya jamurnya keluar. Kalau yang aneh ini yang aneh, kayu serut kalau nggak salah namanya, lupa saya. Itu saya bungkus tetapi tumbuh daun. Tapi memang itu jenis kayunya ya teman-teman. Semakin selagi masih ada air, kayu tersebut itu dapat tunas, dapat tumbuh gitu. Seperti itu. Itu jenis kayunya. Jadi meskipun dibungkus, kalau selagi masih ada kadar air di dalam kayu tersebut, itu masih bisa tumbuh daun. Seperti itu jenisnya. Bukan mistis ya guys, itu jenis kayunya seperti itu. Nah mungkin cerita mistisnya cuma sebatas penampakan tadi ya. Itulah penawang pertama kali saya melihat langsung seperti itu, bahkan sampai menemukan tongkat ini di area belakang rumah. Tapi api ya, bagus ya. Ini yang saya gimana ini, kayak kepala semar guys. Kalau yang ini kayak kepalanya semar yang ada di sana itu. Ini coba kalau di mana biasa persis ini, kalau ada tangannya gitu kan, kayak bentuk tangan gunting itu. Terusannya ini keren nih, kayak semar beneran. Tapi kalau di sama kayak gini kayak kepala kuda ini. Saya tuh dulu mau pegang gini tapi berat, jadi saya pegang gini. Kan ada pakemnya nah ya. Ini jenis tongkatnya itu ada tempatnya untuk pegangan, yaitu ini sampai ini pegang gini jadi guys. Tapi kalau untuk itu gini. Kenapa saya pegang gini? Kan ini ada gerenjelnya guys, buat tangan. Nah, kalau di tongkat itu juga sama. Ini alami, bukan dibuat sendiri. Kalau nggak percaya, ini lihat serat-seratnya ini serat-seratnya kan ada. Ini seratnya nggak putus ini guys. Kalau bagian ini seratnya nggak putus, asli alami seratnya ini guys, nggak putus sama sekali. Tapi kalau bagian mulai ini kan ke atas ini itu semua amplasan kecuali bagian kaki. Ini kalau bagian ini nggak saya sentuh, asli seperti itu. Yaudah ya teman-teman, videonya sampai sini saja, cuma cerita-cerita. Sekarang sudah hari Jumat, mau berangkat Jumatan dulu. Saya akhiri, semoga kalian suka. Bye bye. Udah ya ceritanya gue pengen nonton. Enggak. Iki aku ini lading-ladingan ya. Sing.